Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ewan sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kenikmatan, nikmat waktu, nikmat iman dan semuanya yang apabila kita berusaha untuk menghitungnya tidak akan mampu untuk menghitung. Ewan sekalian, pada kesempatan siang hari ini saya memilih maudhu ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan kebangsaan. Yang kita tahu bahwa ukhuwah itu ada 3, yaitu ukhuwah basyariah, ya, persaudaraan seluruh manusia. Kemudian yang kedua lebih mengecil lagi ukhuwah watoniyah, persaudaraan sebangsa, dan lebih kecil lagi ukhuwah islamiyah, yaitu persaudaraan khusus untuk orang Islam saja. Nah, pada siang hari ini materi kita adalah ukhuwah watoniyah. Artinya bahwa menganggap bahwa seluruh warga negara Indonesia itu adalah saudara, tanpa melihat, tanpa memandang latar belakang, baik latar belakang agama mana saja, baik itu Islam, Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya. Demikian juga tanpa memandang latar belakang suku, bahasa dan lain sebagainya. Seluruh warga Indonesia disebut dengan saudara, saudara kita dan lain sebagainya. Ini mungkin, ehwan sekalian, bagi orang-orang yang asobiyah, orang-orang yang hizbi, itu susah untuk menerima konsep ukhuwah watoniyah ini. Kadang-kadang di luar kelompoknya pun susah untuk menganggap ehwan. Ketika ditanya, ini misalnya lah, si Fulan lewat, bukan kelompoknya ini, bukan kelompok pengajiannya ini, itu ehwan atau bukan? Bukan. Padahal itu adalah sesama muslim, tapi dianggap bukan ehwan. Nah, demikian juga kelompok yang lain, begitu kita lewat, dilihat itu ehwan atau kan? Bukan. Kalau bukan ehwan apa namanya? Ahwat. Ya kan? Padahal itu adalah ehwan. Nah, jadi konsep ukhuwah watoniyah ini berarti harus menerima bahwa semua warga negara dari agama manapun dianggap saudara. Nah, kira-kira ada nggak landasan, ada nggak dalil-dalil yang menerangkan tentang ukhuwah watoniyah ini? Setelah kita kaji, ada dalil-dalilnya, Pak. Yang pertama, dalil akli dulu. Allah memberikan ghorizah, Allah memberikan insting, naluri kepada setiap manusia untuk membela kelompoknya. Itu naluri, Pak. Satu contoh misalnya, olahraga. Indonesia bertanding sepak bola dengan Malaysia. Coba bapak-bapak bela yang mana? Indonesia, pasti. Nggak mungkin bela Malaysia. Medan PSMS misalnya, ya kan, bertanding dengan Persiraja. Mana? Banda Aceh. Bela yang mana, Pak? PSMS. Orang Medan. Itu udah otomatis, Pak. Nah, maknanya bahwa kita hidup di Indonesia, kita membela Indonesia, warga negara Indonesia itu sudah ghorizah. Itu sudah otomatis dan itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu oke, dalil akli. Yang kedua adalah dalil nakli. Ternyata di dalam Al-Qur'an Allah menyebut berkali-kali kata ahun, saudara. Satu contoh, di dalam surat Al-A'raf ayat 65 dan diulangi lagi dalam surat Hud ayat 50, bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad saudara mereka Nabi Hud. Kemudian dalam ayat yang lain, wa ila samuda akhahum sholihah, kepada kaum Samud saudara mereka adalah Nabi Saleh.
Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, kepada kaum Madyan, saudara mereka. Akhahum, saudara mereka siapa? Kaum Madyan, Nabi Syu'aib. Nah, dalam ayat ini Allah menyebut ahun antara para nabi, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan Nabi Syu'aib, itu saudara kaumnya. Padahal jelas beda keyakinannya. Para nabi itu adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, dan kaumnya adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang musyrik. Namun Allah menamakan mereka akhuhum, saudara. Kenapa dinamakan saudara? Karena mereka hidup dalam satu kawasan, mereka hidup dalam satu negara. Nah, maka disebut saudara di sini, persaudaraan di sini adalah saudara atau ukhuwah watoniyah, saudara sebangsa. Itu dalilnya, ayatnya. Kemudian yang ketiga yaitu melihat dari sirah nabawiyah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ternyata penduduk Madinah itu beraneka ragam, baik agamanya, sukunya. Di sana ada Islam. Islam sendiri sudah dua suku, ada Muhajirin, ada Ansor. Ada Yahudi. Yahudi itu sendiri ada 3 suku di situ. Ada Bani Quraidah, Bani Kainuqa, dan Bani Nadir. Ada orang-orang, katakanlah orang-orang yang belum beragama, yaitu orang-orang Khazraj dan orang-orang Aus. Walaupun mereka ada juga yang ikut Yahudi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu untuk mengumpulkan mereka, dan akhirnya mereka sepakat buat satu perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Bersatu, Pak, disebut dengan Piagam Madinah. Mereka sepakat, semua disepakati oleh seluruh warga negara Madinah dan ditaati oleh mereka. Nah, di antara inti dari Piagam Madinah, yang pertama adalah persatuan. Seluruh warga Madinah waktu itu bersatu, disatukan oleh satu perjanjian yang sama, ketaatan yang sama dari berbagai macam agama dan suku. Jadi persatuan, tetap bersatu, menjaga persatuan ini. Yang kedua adalah kebebasan beragama. Inti yang kedua dari Piagam Madinah, yaitu seluruh warga negara mendapatkan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Umat Islam di masjid, orang Yahudi juga beribadah bebas, dan jadi semuanya ada di situ, kebebasan tanpa mengganggu orang lain. Dan yang ketiga, inti yang ketiga dari Piagam Madinah adalah menjaga hak dan kewajiban. Kewajiban mereka bareng-bareng, sama-sama bertanggung jawab membela negara, mempertahankan dan memajukan dari gangguan kejahatan baik dari luar maupun dari dalam. Ini tertuang dalam perjanjian itu diantaranya. Nah, ada katakan lil Yahudi dinuhum walil muslimin dinuhum wa mawalihim wa anfusum illa dzulm wal ism. Orang Yahudi silahkan mengerjakan agamanya masing-masing dan punya hak masing-masing. Orang Islam juga melaksanakan agamanya. Demikian juga yang lain, illa dzulm wal ism, kecuali orang-orang yang berbuat aniaya dan orang yang jahat. Dia tidak mendapatkan keamanan di situ. Kemudian juga dikatakan innahumun nasru, mereka saling bahu membahu. Wa al yahud yunfikuna ma'al mu'minin, orang-orang Yahudi berinfak, mengeluarkan katakanlah infak atau bersedekah bersama orang-orang Islam untuk keamanan bersama. Demikian juga hak mereka, jadi seluruh warga negara Madinah waktu itu punya hak yang sama, hak mendapatkan keamanan,
dijamin keamanannya dan kesejahteraannya. Itulah diantara Ikhwan sekalian, diantara inti dari perjanjian atau piagam Madinah. Jadi sudah ada contoh. Ada contoh bahwa majmu' atau katakanlah berkumpul dalam satu wadah yang terdiri dari berbeda-beda. Maka isi dari ukhuwah watoniyah adalah menyatukan warga negara dalam satu konsep atau katakanlah yang beraneka ragam dalam satu tujuan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Apa tujuannya? Satu, keamanan, ketertiban, kedamaian dan kenyamanan untuk beraktivitas harian tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa permusuhan, tanpa ada rasa saling mencurigai. Jadi keamanan bersama, semua agama, semua suku mestinya. Kenapa keamanan didahulukan? Karena keamanan itu adalah sebagai dasar semua aktivitas itu ada di keamanan, Pak. Kalau tidak aman, nggak bisa beraktivitas. Dalam keadaan kacau, perang, gimana bisa ke masjid? Bagaimana anak-anak bisa belajar? Bagaimana orang mau bisa ke kantor, mau kerja dan lain sebagainya? Susah. Maka keamanan ini nomor satu sebagai dasar. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya itu mendahulukan keamanan dalam surat Al-Baqarah 126. Wa id qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq alhu minas samarat. Ketika Nabi Ibrahim berdoa Allahumma ja'al atau rabbij'al, ya Allah jadikanlah hadza, waktu itu adalah Mekah ya, baladan aminan, jadikanlah negeri yang aman. Baru yang kedua, warzuq alahu minas samarat, itu tentang kemakmuran, tentang ekonomi. Mohon semoga masyarakatnya bisa makmur, tapi aman dulu. Ikhwan sekalian, nah bagaimana supaya bisa aman? Otomatis yang beragam tadi itu bisa toleransi dengan baik. Bagaimana menjaga toleransi, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh utama bagaimana beliau bertoleransi. Banyak sekali contoh-contoh dari Rasulullah adalah. Yang pertama, contohnya Rasulullah itu dari kecil sampai menikah itu hidup dengan orang yang tidak sepaham. Siapa? Pamannya Abu Thalib. Kemudian Rasulullah jadi nabi. Abu Thalib tetap tidak masuk Islam, tapi tetap membela. Rasulullah juga menghormati. Tidak ada saling memerangi, saling menuduh, tidak. Bahkan sampai Abu Thalib wafat pun itu dijalin jalin komunikasi dan toleransi yang sangat baik. Kemudian contoh lain, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, kemudian pulang menemui istrinya, Rasulullah dibawa oleh istrinya Khadijah ke rumah sepupunya. Siapa namanya? Waraqah bin Naufal. Dibawa ke Waraqah bin Naufal. Siapa dia? Seorang pendeta Nasrani. Nabi, jadi Nabi dibawa kunjung gitu loh, untuk berdiskusi dengan seorang pendeta Nasrani. Ini toleransi. Bahkan akhirnya pendeta Nasrani itu mendukung sampai mengatakan, seandainya nanti saat kamu diusir nanti, saya masih hidup, saya akan membela Anda. Masya Allah. Demikian juga toleransi. Rasulullah itu sering memberikan santunan kepada tetangga-tetangganya.
baik yang muslim maupun yang non muslim. Demikian juga cerita yang sudah terkenal, Rasulullah sering menyuapin seorang Yahudi yang buta sampai Rasulullah wafat. Walaupun cerita itu tidak ada dasarnya, nggak ada hadis yang jelas menerangkan itu. Ya. Baik. Kemudian juga termasuk toleransi Rasulullah ketika datang tamu Nasrani, Najran, rombongan mereka sekitar 14 orang. Diterima oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah menyambut. Di mana Rasulullah menyambutnya? Di mana Rasulullah menyambut tamu 14 orang? Di masjid. Di Masjid Nabawi. Tamunya diletakkan di masjid. Kemudian bahkan di antara mereka ada yang beribadah sesuai dengan agama dia. Kemudian ada sahabat yang melarang Rasulullah, jangan dilarang. Silahkan mereka beribadah di situ. Ini toleransi. Baik, ehwan sekalian. Jadi itu bentuk toleransi, sehingga dengan toleransi itu terwujudlah apa tadi? Ukhuwah watoniyah yang baik. Untuk ukhuwah watoniyah ini akan lebih kuat apabila didasari dengan cinta tanah air. Ini Ustaz udah beda ini. Yang disebut dengan hubul waton. Boleh nggak kita hubul waton, cinta tanah air? Boleh nggak Pak? Boleh. Ternyata itu jelas, ehwan sekalian, hubul waton. Memang itu bukan hadis ya, hubul waton minal iman, itu bukan. Akan tetapi ada dalil-dalil, ada asar yang menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabat itu hubul waton. Contoh, kalau Rasulullah itu ketika di Madinah, Pak, itu kalau Rasulullah pulang dari safar, keluar dari Madinah, kemudian pulang, kok lihat dinding kota Madinah itu kudanya itu digerakkan lebih cepat. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, idza qadima min safarin wa nadara judran Madinah, apabila Rasulullah pulang dari safar melihat dinding Madinah, ingkana ala dabbatin harokali hubbiha, maka apabila Rasulullah itu berada di atas tunggangan kuda, maka dipacu cepat. Kenapa? Supaya cepat sampai lihubbiha, karena Rasulullah sangat cinta kepada Madinah. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah mencintai dan merindukan Madinah. Kemudian tentang Mekah, Rasulullah juga cinta negeri Mekah. Ketika Rasulullah hijrah, Rasulullah bersembunyi di Gua Sur. Sur atau Irak? Gua Sur. Kemudian 3 hari, setelah 3 hari Rasulullah keluar. Begitu keluar, Rasulullah lewat jalan yang berbeda, bukan jalan yang biasa, karena takut kejaran orang Quraisy. Tapi setelah merasa aman, Rasulullah kembali di jalan yang biasa dilalui. Kemudian ketika sampai di daerah Juhfah namanya, Rasulullah melihat ke arah Mekah. Nah, pada saat itu Jibril datang. Jibril bertanya, atas taku ila biladika, wahai Muhammad, apakah kamu rindu dengan negerimu, negeri Mekah? Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya, saya rindu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wa qala innalladzi farada 'alaikal Qur'an naraduka ila ma'at. Surat Al-Qasas ayat 85. Allah yang menjadikan kamu, yang menurunkan kamu Al-Quran, laraduka ila ma'at, pada satu saat kamu akan kembali ke Mekah. Maka Ismail Al-Haqi, beliau mengatakan bahwa dalam ayat ini terkandung makna hubbul waton minal iman, walaupun tidak tertulis di situ. Mengandung makna bahwa cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Nah, ehwan sekalian, nah, dengan cinta akan melahirkan tanggung jawab. Cinta akan melahirkan pengorbanan.
maka dengan dasar hubbul waton itu akan muncul tanggung jawab bagaimana menjaga. Sebagaimana kalau kita mencintai rumah kita misalnya, apa yang dikerjakan kalau kita cinta dengan rumah kita? Mana-mana yang nggak bagus, kita perbaiki. Oh ini bocor, perbaiki. Oh ini ada kucing masuk atau ini tikus masuk lewat sini, tutup. Maknanya apa? Bahwa dengan mencintai itu muncul tanggung jawab untuk bagaimana membuat keamanan bersama, ketertiban bersama dan kenyamanan bersama dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian juga muncul pengorbanan ya katakanlah ya mungkin berkorban dengan harta, berkorban dengan bahkan nyawa sekalipun untuk bagaimana terwujudnya negeri yang aman, tertib dan damai. Tapi saya rasa demikian cukup. Jadi intinya bahwa ukhuwah watoniyah itu memang satu keniscayaan, bahkan keharusan yang dengannya kita bisa bertoleransi, yang dengannya kita bisa tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban negara Indonesia. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.